Iya kan? Greenflation itu kan terjadinya inflasi karena persoalan transisi energi. Tapi bisa juga nih kita bikin jadi satu contoh yang sederhana. Apa itu greenflation? Yaitu anak yang masih green, belum cukup umur, dipaksain jadi capres dengan mengangkatnya etika. Itulah greenflation. Itu greenflation yang paling jelas. Juru bicara Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus, memberikan arti ngaka terkait greenflation. Menurutnya, greenflation terjadi karena adanya transisi energi, tapi bisa juga dibuat definisi baru, yaitu anak yang masih green atau hijau atau bau kencur, belum cukup umur mau jadi capres dengan mengangkangi etika. Itulah arti definisi greenflation yang baru. Awalnya, Deddy mencoba membedah debat Gibran yang menurutnya banyak mempermalukannya sendiri, karena hanya menghafal hal-hal teknis, tidak paham esensi yang dibicarakan. Ya, jadi hafalan-hafalan Gibran ini menurut saya kalau kita bedah satu-satu itu banyak mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, di luar gimmick-gimmicknya yang bikin heboh itu. Misalnya ketika dia bicara soal greenflation, ya, satu istilah yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari masyarakat punya urusan. Ya, saya kira Bung Daniel dan juga kawan saya Maman ini mungkin karena Komisi 7 dikit-dikit udah dengar lah. Tapi Bung Daniel saya yakin dia juga baru dengar malam itu nih, yang biasanya ngurusin soal persenjataan. Belum lagi gimmick-gimmicknya yang bikin heboh. Soal greenflation, ia sempat menunjuk Dhanil yang mungkin baru dengar hari itu karena ia lebih fokus dalam pertahanan. Sementara greenflation terjadi karena adanya transisi energi, tapi bisa juga dibuat terminologi baru, yaitu anak yang masih hijau, belum cukup umur, mau jadi capres dengan mengangkangi etika di MK. Iya kan? Greenflation itu kan terjadinya inflasi karena persoalan transisi energi. Tapi bisa juga nih kita bikin jadi satu contoh yang sederhana. Apa itu greenflation? Yaitu anak yang masih green, belum cukup umur, dipaksain jadi capres dengan mengangkatnya etika. Itulah greenflation. Itu greenflation yang paling jelas. Masalahnya tidak selesai dengan Gibran yang hanya bisa menghafal, lalu berlanjut kepada jati diri asli Gibran. Dengan cepat ia merasa paling pintar, arogan, sok tahu, lalu membuat gimmick-gimmick yang rendahan, mendegradasi forum terhormat dengan hal-hal yang bersifat teknikal. Padahal ia tahu Mahfud MD dan Muhaimin bukan seorang yang spesifik, tapi lebih general, yang memiliki kapabilitas dalam polisi bernegara. Tetapi masalahnya kemudian adalah ketika dia selesai dengan hafalan, dia masuk ke jati dirinya yang sebenarnya. Jati dirinya apa? Dengan cepat merasa arogan dan pinter dan sok tahu, sehingga kemudian menghasilkan gimmick-gimmick yang sebenarnya justru merendahkan kualitas debat itu. Merendahkan kualitas dari substansi yang dia angkat sebenarnya awalnya. Didegradasi menjadi persoalan teknikal yang sebenarnya sudah sangat jelas bahwa namanya Prof. Mahfud dan Caimin bukanlah orang-orang spesialis, tetapi orang-orang generalis yang punya pemikiran fundamental dalam rangka mengelola negara. Terkait Gibran yang menuding Muhaimin anti nikel, itu hanya karena Gibran mendengar Tom Lembong mengatakan Tesla dan produsen mobil listrik hari ini memakai LFP, tidak lagi memakai nikel. Padahal yang dikatakan Tom Lembong itu benar, Tesla tidak lagi menggunakan nikel, tapi Gibran malah menyampaikan data yang salah. Hal itu dilakukan di panggung sebesar debat Cawapres. Ia menyebut itu sangat keterlaluan. Caimin itu anti nikel hanya karena seorang Tom Lembong mempromot yang namanya LFP, dan dia secara sembarangan mengatakan Tesla ya pakai nikel, padahal Tesla jelas-jelas no longer pakai, dia sudah switch ke LFP. Karena apa? Ada banyak alasan, lu Google aja gampang. Tapi bahwa Gibran mampu menyampaikan informasi yang salah di panggung sebesar itu, saya kira itu keterlaluan. Tidak banyak orang yang berani sesembrono itu kalau menurut saya. Ia lalu mempertanyakan berapa banyak perusahaan yang bermain nikel baterai di Indonesia. Saat ini ada konsorsium. Yang pertama adalah konsorsium CHTL. Ini sumbernya dari Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua konsorsium LG yang sampai sekarang masih ribut.
Jokinya adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Barang tersebut sampai sekarang tidak jelas. Yang terjadi rebutan nikel, rebutan kerjaan di PT Antam. Coba kita cari, coba kita tanya, coba kita periksa datanya. Berapa banyak sih perusahaan yang akan main untuk yang namanya EV baterai di Indonesia? Yang untuk nikel itu. Saat ini ada 2 konsorsium. Yang namanya satu konsorsium CATL. Ini yang ngomong Pak Luhut Panjaitan. Ada konsorsium LG yang sampai sekarang masih ribut-ribut. Ini yang jadi jokinya Pak Bahlil, Menteri Menteri Investasi. Sampai sekarang ini barang nggak jelas. Yang terjadi rebutan nikel, rebutan kerjaan di PT Antam. Financingnya mereka belum jelas, structure projectnya belum jelas sampai hari ini. Dan saya sudah bicara sebagai Komisi 6, saya tidak melihat peran signifikan maupun share signifikan dari PT Antam di dalam konsorsium-konsorsium itu. Financing tidak jelas, structure tidak jelas. Ia juga mengaku tidak melihat golden share signifikan dari PT Antam ke konsorsium tersebut. Makanya ia curiga hilirisasi nikel itu untuk kesejahteraan negara atau oligarki. Karena ia tidak melihat golden share yang dapat menguntungkan bangsa Indonesia. Kalau terus berkutat dengan nikel, Indonesia akan ketinggalan. Karena negara maju sekarang punya banyak sumber energi alternatif yang lebih menjanjikan dan lebih murah. Makanya saya curiga, apakah hilirisasi katakan dalam konteks nikel itu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia atau kesejahteraan oligarki? Ada nggak di situ golden share yang diperebutkan? Karena hari-hari ini dunia tidak lagi berkutat dengan nikel. Udah begitu maju teknologi. Saya pergi ke Eropa itu sudah pakai yang namanya blue hydrogen. Ada banyak sumber-sumber energi sekarang, ada fuel cell. Ada yang pakai sodium ion cair. Banyak sekali alternatif daripada nikel. Lah kenapa kita dicekokin pikiran tanpa nikel, bangsa ini akan hancur. Kita kasih kesempatan sama Pak Jokowi, sama anaknya, sama mantunya, kembalikanlah KTA-nya. Sebagai orang-orang yang beradab, yang beretika, kan seperti harusnya yang dilakukan ARA itu, yang dilakukan. Seperti yang dilakukan Budiman itu, permisi. Kan itu. Politisi PDIP dan juga jubir paslon nomor urut 3, Deddy Sitorus, kembali membuat telinga Jokowi panas. Pasalnya, ia mempertanyakan keberanian Jokowi dan keluarganya mengembalikan kartu tanda anggota partai PDIP. Ia lalu membandingkan Jokowi dengan Marwarar Sirait yang secara gentleman mengembalikan kartu tanda anggota partai. Marwarar Sirait ini kan sekarang bisa dikatakan salah satu orang kaya, orang sugih juga, Mbak. Bukan orang yang dulu masuk PDIP, bukan siapa-siapa gitu. Dia sekarang rumahnya di Jalan Diponegoro loh, di Menteng. Kaya raya dia, banyak sekali usahanya, dan itu kita bangga. Apalagi ketika kemudian ya itu kan membuktikan bahwa orang dari PDI Perjuangan juga bisa berhasil. Sementara orang yang diikuti oleh Marwarar tidak punya adab dan etika, dengan diam saja tidak mengembalikan KTA. Ditanya mengenai ARA yang cabut dari PDIP, Deddy mengatakan wajar ARA keluar karena sekarang ia sudah menjadi bisnismen dan berhasil mengumpulkan kekayaan. Hal itu karena dekat dengan Jokowi. Deddy membeberkan jika ARA sekarang memiliki rumah di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, dan Deddy mengaku bangga dengan pencapaian ARA. Ketika saat sekarang dia memutuskan pindah, ya itu haknya dia lah, silakan saja gitu loh. Tetapi kita jangan bayangkan ARA yang ada sekarang sama dengan ARA yang dulu. Jokowi yang sekarang dengan Jokowi yang dulu beda. Jokowi ini ada dua, kalau pagi presiden, ya kan, sore dia bapaknya Gibran, kan nggak bisa kita samakan juga itu gitu. Deddy lalu menyinggung soal hak ARA untuk pindah partai. Partai juga sudah mempersilahkan keputusan ARA. ARA sekarang beda dengan ARA yang dulu. Sama halnya dengan Jokowi. Semua harus memahami jika siang Jokowi menjadi presiden, tapi jika malam ia menjadi ayahnya Gibran. Ada ironis yang mungkin Bang Deddy tidak terlalu berani untuk mengatakan di sini, bahwa yang diikuti itu sendiri tidak se-gentleman ARA gitu ya. Sementara itu, peneliti politik Isaac Institute, Made Supriyatna mengatakan, Jokowi yang menjadi panutan Marwarar dan juga Budiman Sujatmiko malah tidak se-gentleman keduanya. Ia lalu mengatakan, status Jokowi sendiri di partai PDIP sudah tidak dipakai.
dan beliau sendiri sebenarnya sudah tidak lagi dipakai dan tidak lagi aktif di partai. Dan ya sudahlah gitu ya. Ia lalu menambahkan jika Jokowi sendiri adalah penjudi paling besar dalam percaturan Pilpres 2024 ini. Kalau Prabowo Gibran kalah, semua tidak tahu apa yang bakalan terjadi kepada Jokowi. Jokowi is the biggest gambler gitu kan ya, penjudi yang paling gede taruhannya sekarang itu beliau ini. Kalau seandainya Prabowo Gibran kalah, kita nggak tahu bagaimana nasibnya. Pak Made. Saat ditanya oleh penyiar Kompas, apakah Jokowi akan mengembalikan KTA partai, kemungkinan tidak akan dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran tidak akan berani. Mereka tidak akan berani konfrontatif kepada PDIP dan Megawati. Sama halnya dengan PDIP, juga tidak akan berani memecat Jokowi dan keluarga. Artinya akan saling menggantung. Akankah Pak Jokowi se-gentleman arah untuk berani keluar dari PDIP? Saya tidak berani berspekulasi, tetapi dari perhitungan rasional saya itu kemungkinan tidak. Ya, dia dan keluarganya kemungkinan tidak akan mendeklar secara terang-terangan. Termasuk Gibran, Pak Made? Termasuk Gibran, termasuk semuanya. Mungkin si Bobi mungkin sudah ya, saya tidak tahu ya. Tapi termasuk Gibran, mereka tidak berani konfrontatif karena memang secara politis tidak ada gunanya untuk konfrontatif gitu ya. Untuk diketahui, Deddy Sitorus sebelumnya juga menyinggung soal KTA yang belum dikembalikan oleh Jokowi dan keluarganya. Hal itu terjadi saat Deddy berdialog di TV One. Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang bener aja lah. Politisi PDIP dan juru bicara paslon nomor urut 3, Deddy Sitorus, memberikan komentar lucunya saat debat dengan juru bicara paslon nomor urut 2, Habibur Rahman. Ia menyematkan politik maling kundang kepada Presiden Jokowi dan keluarganya yang tidak segera mengembalikan KTA partai PDIP. Awalnya, ia menyinggung soal Marwar Sirait yang cabut dari PDIP untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Menurut Deddy itu baik, mengingat Marwar Sirait sudah tidak segaris dengan ideologi perjuangan PDIP, yaitu bersama Wong Cile. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya, bukan Wong Cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Deddy mengungkapkan bahwa Aras sekarang sudah menjadi orang kaya. Rumahnya saja sekarang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Deddy lalu meneruskan terkait politik maling kundang. Pidato Prabowo yang menyindir maling kundang itu merepresentasikan Jokowi dan keluarganya. Yang jadi masalah menurutnya, ketiga orang maling kundang ini tidak mau mengembalikan KTA kepada partainya, supaya partai dan Jokowi mengakhiri hubungan dengan baik tanpa cacat sejarah. Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang bener aja lah. Kan kita juga punya etika, punya adab. Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya. Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik tanpa harus ada cacat sejarah. Terkait dengan satu putaran, Deddy mengatakan kubu Prabowo sedang mimpi di siang bolong. Pasalnya, itu tidak berbanding lurus dengan kerja politik paslon 02 yang semakin agresif. Seperti Habibur Rahman sering tampil di televisi, Prabowo semakin sering kampanye keliling sambil marah-marah, sampai Jokowi ikut membagikan sembako bansos ke seluruh Indonesia. Satu putaran bisa terjadi kecuali ada kecurangan yang masif dan terstruktur. Ia menganalogikan sebagai air bah. Kalau ditanya saya pribadi, apakah mungkin pasangan Prabowo dan Gibran satu putaran? Menurut saya mimpi di siang bolong. Karena begini, kalau misalnya kita mengakui survei-survei yang sudah di atas 50%, ini kawan saya Habibur Rahman ini nggak akan mau ke TV lagi, udah didapil aja dia duduk-duduk. Pak Jokowi juga nggak perlu keliling Indonesia bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo, ya kan? Dan Pak Prabowo juga nggak harus marah-marah melulu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin satu putaran, kecuali ada by air bah yang luar biasa ini ya, pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo Gibran, ya bolehlah satu putaran.
Memang seharusnya jika suara Jokowi dan Prabowo digabung sudah cukup untuk menang satu putaran. Apalagi ditambah suara pengusungnya di parlemen, harusnya bisa sampai 80%. Nyatanya itu tidak terjadi. Dedi lalu menyinggung survei. Kira-kira survei Prabowo saat ini 42-46. Tetapi kalau melihat realita, katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019 dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu, ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo, ditambah apalagi nih kepuasan yang dulu sempat sampai 82%, harusnya sekarang sudah 80% itu. Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini semua udah kipas-kipas saja, Mbak. Tetapi kan kalau realitanya nih tanpa harus menjadi ahli nujum, saya kira paling hebat itu 42 atau 44 realistisnya ya. Kita kan bicara realita nih. Sementara itu, Hasan Nasbi yang mencoba menyanggah Deddy Sitorus terkait kekuatan Jokowi yang sekarang tidak absolut, malah diberikan fakta menohok. Hasan Nasbi memberikan analisa jika kekuatan Jokowi hari ini terbagi menjadi 3 bagian, berbeda dengan tahun 2019 yang menurutnya lebih kuat. Kekuasaan Pak Jokowi itu nggak absolut kok sekarang. Minimal terpecah 3. Mungkin bagiannya nggak sama-sama besar, tapi terpecah 3. Jauh lebih absolut tahun 2019. Lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bilang begini. Namun keterangan Hasan tersebut langsung dibantah oleh Deddy. Ia mengatakan kekuatan Jokowi sekarang malah lebih kuat karena hampir 50% kepala daerah sekarang dipilih langsung oleh Jokowi. Berbeda dengan dulu yang masih dipilih oleh rakyat. Kalau Hasan Hasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut, sekarang yang sangat absolut. Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas. Ya. Satu. Yang kedua, dulu 2019 yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya, Pak. Sekarang kita lihat sendiri. Dulu 2019 ratusan PJ itu nggak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Kata siapa nggak absolut? Anda menutup mata gitu loh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong jangan dukung yang lain. Ngalamin nggak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang nggak absolut Pak Jokowi, this day, this moment of time, Jokowi itu melebihi seorang presiden, Pak. Itu realita.